Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di channel iDream TV, channel YouTube-nya iDream TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan insyaallah ya, di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tema keluarga muslim, di mana ya sedikit demi sedikit ya kita coba mendalami, mengkaji ilmu bagaimana kemudian agar rumah tangga kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya baiti jannati, ya rumah tanggaku seperti surga bagiku. Ini yang ingin kita wujudkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam untuk para nabi dan para rasul. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ya ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dipertemukan ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program atau tema tentang keluarga muslim ini, ya, izinkan saya kali ini mengangkat tema tentang memberikan hadiah dan menghadirkan cinta di dalam rumah tangga kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, Rasulullah SAW ya, adalah contoh terbaik sebagai kepala rumah tangga bagi seluruh ya rumah tangga kaum muslimin ya di alam dunia ini. Karena satu ketika Rasulullah SAW ya mengatakan kepada para sahabatnya, khairukum li ahli. Ya, jadi yang terbaik ya di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalimat khairukum ya, yang terbaik di antara kalian ya, digandingkan dengan Rasulullah dengan sikap terbaik kepada keluarga. Ya, Rasulullah tidak mengatakan khairukum misalnya ya, yang terbaik di antara kalian misalnya ya, mungkin yang aksarus shalah ya, yang paling banyak salatnya, tidak ya. Atau yang paling banyak tahajudnya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau tidak. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli ya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Maka ini tentu seharusnya menjadi pegangan bagi kita ya, bagaimana kita memenuhi ya kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, khairukum li ahli. Bahkan Rasulullah tidak hanya sekedar menyuruh kita menjadi orang yang terbaik di tengah keluarga kita, bahkan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik ya di antara kalian terhadap keluargaku. Wah, ya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya sekedar menyeru ya sahabat-sahabat beliau ya, kita umatnya, untuk kemudian menunjukkan ya atau melakukan apa yang beliau suruh ya, tapi lebih dari itu ya, beliau sekaligus ya menyatakan atau memberikan contoh ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi yang terbaik di tengah-tengah keluarga kalian, ya contoh saja saya, kan begitu kan. Karena saya adalah orang yang terbaik ya di antara kalian semua terhadap keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ya kata Rasulullah SAW. Maka
Dari sinilah kemudian ya, kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran ya, bagaimana kemudian ketika kita ingin menjadi orang yang paling baik ya, di dalam kehidupan ini ya, maka kita sebagaimana yang Rasulullah perintahkan tadi ya, menjadi yang terbaik juga ya, di dalam keluarga kita. Artinya apa? Ketika anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, siapapun ya yang berada di tengah-tengah keluarga kita, ketika ditanya ya, tentang diri kita, maka mereka katakan dia adalah ayah yang terbaik bagi kami ya, ketika anaknya ditanya begitu. Kemudian ketika istrinya ditanya, dia adalah suami yang terbaik bagi saya ya. Kemudian kalau ditanya dengan orang tuanya, oh dia anak yang paling baik begitu kan. Ditanya kemudian khadimah ya, atau asistennya begitu ya, kan kalau di rumah-rumah itu kan ada ya pekerja rumah tangga gitu. Para pembantunya, oh dia adalah majikan yang terbaik. Jadi ini yang kemudian menjadi target kita ketika berinteraksi dengan orang di sekitar kita, terutama dengan keluarga. Yang kita ingin kejar adalah itu tadi ya, statement, pernyataan, atau setidaknya kemudian pengakuan ya, dari dalam hati anggota keluarga kita bahwa kita adalah ayah, suami gitu ya, anak, menantu gitu ya, kakak, adik gitu yang terbaik bagi keluarga kita. Karena demikianlah Rasulullah SAW memberikan contoh ya. Kalau berbicara contoh ya, tentu kita akan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, adalah uswatun hasanah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami laqad kana lakum, dan telah ada bagi kalian ya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik ya. Kalau berbicara teladan, maka apapun ya bentuk perbuatannya ya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh kebaikannya. Termasuklah ketika kita berbicara, bertanya, berpikir bagaimana ya tindak tanduk kita sebaiknya kepada keluarga kita, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya di tengah-tengah keluarganya. Di satu sisi ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yang efeknya dahsyat ya. Di dalam sebuah ayat dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu. Ya, kalau kalian memang mencintai Allah ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulnya, fattabi'uni, ya, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka efek dari kita mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Maka ketika kita berbicara ingin menghadirkan ya cintanya Allah kepada kita, salah satu pintunya adalah bagaimana kita kemudian menjadi orang ya, sosok ayah, suami yang dicintai di dalam keluarga kita, yang menjadi ayah yang terbaik ya, di dalam keluarga kita, menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita. Nah, itu salah satu celahnya, jalannya begitu kan, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditanyalah apa efek ya, cinta Allah kepada kita. Sedangkan manusia saja ya kalau sudah begitu cintanya kepada kita begitu kan ya, misalnya kita punya teman ya kemudian dia betul-betul ya mencintai kita sebagai temannya, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Cinta itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Orang tua kalau dia betul-betul mencintai anaknya, maka dia akan melimpahkan kebaikan yang banyak kepada anaknya. Suami misalnya begitu dia merasakan cinta yang besar kepada istrinya, maka dia akan melimpahkan kebaikan yang banyak kepada istrinya. Demikian juga istri, orang tua, siapapun lah begitu ya. Ketika dia memiliki kecintaan yang besar kepada kita, maka jangan tanya ya besarnya kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Demikian juga kita bisa bayangkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung ya, yang menguasai alam semesta ini, ketika kemudian ya dia menjatuhkan cintanya kepada kita. Dan ayatnya begitu ya, yuhibbukumullah ya, Allah akan mencintai kalian. Ketika zat yang berkuasa, yang menguasai alam semesta ini kemudian menjatuhkan cintanya kepada kita, makhluk yang hina ya, makhluk yang lemah ini,
maka tentu jangan tanya seberapa banyak kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Nah, salah satu cara untuk meraihnya itu adalah bagaimana kemudian kita menjadi sosok terbaik di dalam keluarga kita. Salah satu contoh ya, tingkah ya, contoh perbuatan, contoh sikap yang kemudian bisa mendatangkan predikat ya, kebaikan ya, artinya ketika kita ingin disebut sebagai orang terbaik ya, ayah terbaik, suami terbaik, menantu terbaik begitu di tengah keluarga kita, salah satu sebabnya, caranya adalah dengan memberikan hadiah. Karena hadiah itu ya biasanya akan menghadirkan rasa cinta, karena pada dasarnya semua orang suka diberi hadiah. Jangan tanya orang lah, kita lah gitu ya, kita sebagai pribadi gitu kan, kalau dikasih hadiah pasti senang ya, walaupun hadiah itu simple, sederhana, tapi namanya hadiah itu menghadirkan rasa suka, menghadirkan kebahagiaan. Maka demikian pula ketika kita memberikannya kepada orang lain ya, terlebih itu adalah keluarga kita ya, hadiah itu kita berikan kepada pasangan kita ya, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada anak-anak kita, ipar-ipar kita, adik-adik kita ya, yang ada di dalam rumah kita gitu ya. Maka tentu ya mereka akan merasakan kebahagiaan dari pemberian itu. Maka tidak salah jika kemudian hadiah ini akan menghadirkan perasaan cinta. Nah, dan sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada, perbuatan atau amalan memberikan hadiah ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW ya. Kalau kita banyak baca ya bagaimana peri hidup ya Rasulullah SAW di dalam rumah tangga beliau, dalam keseharian beliau ya, kita lihat, bacalah Sirah Nabawiyah ya, itu akan kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW adalah pribadi yang begitu dermawan, ringan tangan, tidak pelit ya, kepada siapapun ya, sekalipun kepada orang yang membencinya ya. Ya, pernah satu ketika ada Rasulullah itu dalam sebuah riwayat ya, satu ketika ya beliau sedang berjalan santai gitu ya, menikmati suasana ya bersama dengan istri beliau, salah seorang istri beliau kalau nggak salah, di situ istri yang dibawa itu Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Jadi beliau sedang jalan, lalu kemudian tiba-tiba bertemu dengan orang Arab ya. Orang Arabnya ini Arab Baduy, Arab kampung, Arab gunung gitu ya. Yang kadang-kadang kalau bersikap itu kalau kita ya, karena ini kurang sopan begitu kan. Jadi Rasulullah SAW ketika jalan ya, ketemu sama mereka, sama orang Arab Baduy, dan kemudian orang Arab ini tahu ya, yang dihadapinya ini adalah Nabi Muhammad yang memang dia cari. Jadi didekati Rasulullah SAW, kemudian ditarik gitu. Ya, beliau pakai serban, ya, pakai serban. Kemudian serban itu ditarik, ya, sampai kemudian karena kencangnya dia menarik itu ada bekasnya ya, di pundak beliau. Sambil mengatakan, "Hei Muhammad, ya, berikan harta yang ada Baitul Mal kepadaku." Ya Rasulullah ditodong begitu kan, kaget ya. Lalu ditanya, "Kamu siapa?" Dicerita gini. Oh ya sudah, yang tanpa marah Rasulullah memanggil ya sahabat beliau mengurusi Baitul Mal, bawa orang ini, kasih apa yang dia mau. Ini menggambarkan bagaimana dermawannya ya Rasulullah SAW. Itu kepada orang yang jelas-jelas menyakiti gitu ya. Yang jelas-jelas tidak sopan ya. Kita kan kalau ketemu orang ya, kemudian pada awal gitu ya, kesan pertama ini orang nggak sopan, ini orang kurang ajar. Kayaknya nggak mungkin deh kita akan memberikan sesuatu, memberikan hadiah, menunjukkan kedermawanan kita kepada dia. Ya. Tapi Rasulullah SAW begitu ketemu dengan orang yang kurang ajar sekalipun ya, membenci beliau, tetap yang keluar dari diri beliau adalah kebaikan. Ya, kedermawanan. Nah, itu kepada orang yang tidak dia kenal. Bagaimana pula kemudian gambaran ya kebaikan Rasulullah SAW kepada keluarga beliau. Ya, orang yang mendampingi beliau, orang yang berada di sekeliling beliau ya ketika beliau pulang ke rumah, tentu lebih baik lagi daripada itu. Maka kemudian saya sering suka menyinggung ya, jangan sampai kita ini
terbalik ya, kepada orang lain yang jauh dari rumah kita bisa menunjukkan kebaikan, tetapi ketika kita berada di rumah ya, dengan orang-orang yang merupakan bagian dari support system, kalau kata Putri Aryani gitu ya, support system gitu, yang menjadi support system kita justru kemudian tidak sanggup menunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Nah, maka sering saya katakan kepada para suami, jangan sampai ya, Anda bisa tersenyum sumringah ya kepada bawahan Anda ya di kantor atau atasan Anda di kantor, tapi kemudian tidak bisa memberikan senyum yang sama kepada istri, kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua ketika berada di rumah, kepada ipar misalnya. Atau para istri jangan sampai tunduk patuh ya, siap apa-apa siap gitu ya. Ketika berada di kantor berhadapan dengan bos misalnya, ya, semua kata bos dia yang diokein ya. Tapi ketika berhadapan dengan suaminya justru tidak ada kata itu ya. Yang ada banyak debatnya. Kalau bosnya bilang siap bos, nah, tapi giliran suami bilang tar dulu, kadang-kadang enggak. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Anda ya para istri sanggup menunjukkan kepatuhan ya, menunjukkan support ya kepada orang lain ya di kantor ya atau di luar rumah, maka seharusnya itu harus Anda tunjukkan kepada suami. Ya, suami lebih berhak lagi ya. Istri lebih berhak lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari suami, anak lebih berhak lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Karena itulah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ya selain begitu dermawan ya memberikan suka memberi gitu ya kepada orang lain apalagi keluarganya. Dan Rasulullah SAW juga tidak kemudian gengsi untuk menerima kebaikan ya dari orang. Kan ada juga orang yang modelnya ya karena dikenal sebagai orang baik dermawan ya, ketika orang memberi dia nge-reject ya atau gengsi untuk menerima ya. Saya kan orang kaya di sini, masa orang kaya ditraktir ya gitu ya. Nah, Rasulullah SAW tidak demikian ya, karena menerima kebaikan orang juga akan mendatangkan kebahagiaan dari orang itu, dari orang yang memberikan ya. Saya ingat banget itu ya, dalam satu kajiannya seorang ulama Nusantara ya yang sekarang viral ya, itu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya, atau Gus Paha ya. Dalam satu kajiannya beliau mengatakan bagaimana beliau dengan senang hati menerima ya, pemberian atau uang katakanlah begitu atau sedekah dari orang-orang miskin ya, di sekitar rumah beliau yang mengundangnya untuk acara selamatan tahlilan gitu ya. Jadi beliau diundang tahlilan atau selamatan ya, di rumah orang biasa ya, katakanlah dalam perut miskin ya. Kemudian mimpin gitu kan, setelah dipimpin beliau ngasih tuh ya, orang ini kan ngasih ke Gus Paha amplop atau uang. Beliau menerima dengan senang, bahkan diterangkannya kepada istrinya, ini aku terima dari orang miskin. Dan itu menunjukkan bahwa memang pemberian itu ya mendatangkan kebahagiaan. Ketika beliau menerimanya itu nampak kebahagiaan. Jadi jangan sepelekan ya ketika kita menerima kebaikan orang. Katakanlah mungkin Anda merasa dimuliakan sebagai atasan, ya dimuliakan sebagai pimpinan, ya dimuliakan mungkin sebagai ustadz atau apa ya, ketika ada orang katakanlah orang biasa-biasa memberikan kebaikan, ketika kita terima ya sesungguhnya itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Ya, terima aja. Nah, karena Rasulullah SAW juga begitu ya, dalam sebuah riwayat ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyah. Nah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menerima hadiah. Ya. Wa yathibu 'alaiha, ya, dan beliau biasa pula membalasnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, kalau kita mau berbicara jadi orang yang tahu diri ya mencontohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi orang yang pengen jadi orang yang tahu balas budi, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ya melakukan itu, mencontohkan itu. Ya.
dikasih hadiah, beliau terima dengan senang hati karena itu akan membahagiakan orang yang memberinya. Justru kalau kita tolak begitu kan, itu akan bikin orang jadi sedih. Nah, ya. Makanya di beberapa daerah ya, dulu saya waktu mondok di Padang Panjang ya, Sumatera Barat, orang-orang situ suka cerita ya, teman-teman saya yang dari Sumbar itu cerita ya. Ada beberapa kampung ya dulu, nggak tahu sekarang masih begitu atau enggak. Kalau kita bertamu kemudian disuguhi makan gitu ya, kalau ditolak ya, kalau ditolak itu tersinggung ya orang yang ngasih makan ya, yang menjamunya itu. Atau makannya asal-asal gitu dikit-dikit kayak orang padahal kita mungkin segan gitu ya. Tapi bagi mereka sikap itu menunjukkan ketidaksopanan. Ya, itu dalam bahasa mereka sama aja prinsipnya mengatakan makanannya tidak enak gitu. Apa yang disuguhkannya itu nggak layak untuk diterima, itu mendatangkan ketersinggungan. Tapi kalau misalnya apa yang dikasih diterima, dihabisin, wah bangga dia ya. Berarti apa yang saya buat ini, nah kasih istri kadang-kadang kan begitu ya, kalau kita lihat istri nyediain masakan gitu kan, suami pulang kerja misalnya, kemudian istri itu dari pagi gitu ya, udah nyiapin tuh masakan ya, walaupun baru belajar masak misalnya ya. Kemudian dihidangkan ya, dirapikan sebaik, terutama nih pengantin baru biasanya gitu ya, estetikanya ada. Begitu suami pulang dari tempat kerja, kemudian lihat makanan, cuma ngelihat doang, habis itu melengos. Nah kira-kira gimana perasaan istri? Aja sedih gitu. Tapi ketika suami pulang, wah dilihat istrinya masak, kemudian wah diambil dicobain, walaupun ternyata nggak enak, ya, tapi dia bisa menutupi itu ya. Itu akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Maka jangan sungkan untuk kemudian menerima kebaikan-kebaikan dari orang ya, walaupun itu kebaikan berasal dari orang yang kita anggap mungkin lemah ya, atau kekurangan dan sebagainya. Terima itu karena itu merupakan contoh ya sunnah dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita senang diberi hadiah kan gitu ya, maka seharusnya ya, kita juga suka memberi hadiah. Ya Rasulullah SAW kan begitu ya. Beliau biasa menerima hadiah dan kemudian beliau juga biasa membalas. Makanya ketika kalau dulu sih ya, orang tua saya itu suka ngajarin gitu ya, ibu saya. Kalau ada tetangga datang gitu kan, kemudian ngasih makanan ya, pakai wadah gitu. Itu pulang ngebalikinnya itu jangan kosong. Datang assalamualaikum misalnya anak tetangga itu ke rumah, bawa pisang goreng sepiring gitu ya. Biasanya ibu saya itu akan nyari kira-kira apa yang bisa diisi lagi nih. Ya, kadang buah, kalau ada buah ya buah ya. Dikasih jeruk. Kalau hari itu nggak ada apa-apa, ya besoknya itu pasti. Karena ini bagian dari yang diajarkan kiai-kiai lah, ya, yang dari guru-guru beliau dia paham. Nah kita ya begitu juga harusnya. Ya ketika kemudian ya kita kalau kita tanya diri kita kan senang gak sih dikasih hadiah? Senang. Maka demikian juga perasaan orang yang diberikan hadiah. Nah lebih dari itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ketika kita berbicara lingkup yang lebih kecil dalam kehidupan kita, maka itulah yang kemudian kita harus hidupkan di dalam keluarga kita. Ya. Agar kita meraih predikat sebagai suami terbaik, ayah terbaik, menantu terbaik begitu di dalam keluarga kita, ya, dengan maksud dan tujuan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka salah satu hal yang juga tidak boleh kita lupakan adalah kebiasaan ya, atau tradisi ya, memberikan hadiah ya kepada anggota keluarga. Jadi ya ini yang kemudian coba kita nih ya hidupkan. Mungkin kalau ada yang belum terbiasa, ya boleh dicoba ya untuk kemudian mulai gitu ya tradisi berbagi atau bertukar hadiah. Ya mulai dari ayah ya kepada anak, ya dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami. Ya, apapun bentuknya, ya, tapi dibungkus ya sebagai hadiah. Bukan maksudnya dibungkus, enggak, tapi bahasanya itu adalah hadiah ya, apapun mungkin yang kita berikan, even sekalipun itu adalah janji misalnya, misalnya anak begitu kan, Pak ini pekan depan aku mau ujian nih, dia mau UAS misalnya,
Kalau aku nilai bagus gimana Pak? Nah, berikanlah ya hadiah sebagai sebuah janji sebagai sebuah hadiah. Nanti kamu kalau bagus nilainya gitu ya, Papa kasih hadiah nanti. Hadiahnya apa misalnya kan? Hadiahnya nanti kita makan bareng ya, atau nanti diberikan apa yang dia suka. Walaupun baru sebatas janji. Oh, itu semangat dan kebahagiaan tersendiri. Nah, jadi jangan sepelekan itu. Nah, demikian juga kepada istri gitu kan. Nah, ya walaupun kita lumrah lah suami ini kan menyetor ya, menyerahkan apa yang dia punya kepada istrinya gitu ya. Ya gaji bulanan cuma numpang lewat doang gitu kan. Tapi bukan berarti katakanlah begitu ya, bukan berarti kita merasa udah dikasih semua lah ya, nggak perlu lagi ngasih hadiah, bukan berarti begitu ya. Tapi ada yang spesial dari itu. Kalau itu kan jelas kewajiban ya, yang namanya memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga ya. Istri itu kan satu kewajiban. Kalau kewajiban kan memang nggak bisa ditolak, nggak bisa dibantah ya. Nggak bisa mengelak begitu kan ya, memang anak, istri, keluarga harus mendapatkan nafkah kita dari kita suaminya begitu kan. Maka itu ya diberikan ya jatah ini sebagai nafkah. Tapi di luar itu bolehlah ya, atau sangat baik kalau kemudian kita coba ya mungkin menyisihkan atau mungkin mencari sesuatu atau tambahan lah gitu ya. Syukur-syukur kalau memang di dalam sistem keuangannya gitu ya, suami yang megang uang, lalu kemudian ada alokasi gitu ya, ini untuk istri jatah nafkah bulanan sekian ya, kemudian kepada anak ini. Nah, nanti kan mungkin ada kelebihan uang yang dia miliki ya, maka itu yang kemudian digunakan katakanlah begitu untuk memberikan hadiah ya kepada anggota keluarga kita. Ya nggak mesti juga hadiah itu diberikan karena momen-momen misalnya ya hari ulang tahun ya, kadang-kadang begitu ya. Kita ini berbicara hadiah itu yang terbayang ketika hari kelahiran, ya, anak lahir kasih hadiah, suami lahir hari lahirnya dikasih hadiah, atau juga momen misalnya kalau selain ulang tahun itu ada kan misalnya momen kelulusan atau apa ya, tidak hanya sebatas itu ya, tapi mungkin tidak ada apa tiba-tiba ayah bilang nih Kak ayah kasih hadiah gitu ya. Itu akan lebih mendatangkan kebahagiaan tersendiri ya, bagi anak-anak ya. Karena pemberian hadiah kepada seseorang itu bukan sekedar pemberian barang ya yang nampak, tetapi di balik itu ada orang merasa dirinya diperhatikan. Nah, lebih kepada itu sebetulnya. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW menerima hadiah, ya, itu orang yang memberinya itu ada catatan di dalam hatinya, Allah Rasulullah ternyata sudi menerima pemberian saya. Yang hina ini katakan begitu ya. Berarti beliau menghargai saya, gitu kan. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada orang, maka yang ada di dalam pikiran orang itu, ya Allah, ya ternyata Rasulullah SAW memperhatikan saya. Tidak melupakan saya kan, dan kita kan nggak senang gitu ya, kalau kita itu senang kalau nggak dilupain orang gitu ya. Dan kita akan bangga ketika orang mengingat kita ya. Maka itu yang ditujukan oleh Rasulullah SAW melalui pemberian hadiah ya. Ya, jadi kepada istri kita tahu nih ya, istri kita ini dari pagi sampai sore ya, itu warungnya nggak tutup dalam artian pekerjaannya itu nyambung, ada aja ya, ngerjain ini. Maka kemudian kita apresiasi itu dengan memberikannya hadiah di luar kewajiban nafkah. Nah, ya. Kalau nafkah kan udah umum gitu ya. Nah, tapi di luar itu kemudian kita belikan sesuatu, lalu kemudian kita hadiahkan kepada dia. Adinda, hari ini Kakanda berbuat baik, ada kelebihan rezeki. Ini Kakanda belikan hadiah. Ya, apalah bentuknya. Bisa jadi makanan, bisa jadi barang, begitu kan. Biasanya kalau perempuan senangnya perhiasan. Kalau ada Ustaz Tile, istri sakit jangan dibawa ke rumah sakit, sembuhnya lama. Kalau istri sakit ya kalau mau cepat sembuh bawa aja ke toko emas, ya. Nanti sehat dia, karena memang ya pemberian itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi orang itu kalau bahagia ya itu otak itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Nah, hormon ini sifatnya painkiller juga itu ya.
bisa menghilangkan sakit. Ya sebetulnya kalau istri sakit ya begitu aja ya ngobatinnya ya, kasih dia kebahagiaan, beri dia hadiah ya. Demikian juga anak-anak kita ya. Kalau dia sakit itu kan ya janjikanlah kamu kalau sembuh nih Bapak kasih hadiah. Itu cepat sembuh itu ya. Jadi itu yang kemudian kita coba hidupkan ya, di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun itu simple hadiahnya, barangnya, mungkin kalau anak-anak kita itu sebatas lukisan ya. Anak saya itu yang paling besar ya. Satu ketika ya diberikan sebuah lukisan asal ya, lukisan tangan anak saya yang kedua. Saya punya anak dua ya, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Selisih umurnya 8 tahun. Ya, kakak ini cukup dewasa gitu kan. Jadi satu hari adiknya yang waktu itu masih SD ya, kelas 1 ya. Dia buat gambar ya, dia baru bisa nulis begitu ya. Kemudian gambarnya itu ada gunung, ada rumah, ya, dengan gaya anak kecil ya. Kemudian di situ ada bentuk anak, ya, ada 2 orang lagi pegangan tangan, ya, stickman gambarnya. Kemudian di situ ada tulisannya, aku sayang kakak. Itu sampai sekarang ya Allah disimpan sama dia, ya, di kamarnya, ditempel di tembok ya. Karena dia merasa ternyata adiknya memperhatikan diri dia. Jadi satu kebahagiaan walaupun itu simpel apalah gitu kan, gambar begini begitu, bukannya dia beli juga ya. Nah demikian juga kita juga begitu aja ya. Tidak usah kalau pikir hadiah itu, waduh ini harus budgetnya harus gede, enggak lah. Yang simpel aja. Kalau anak-anak itu biasanya mainan ya, mainan-mainan yang kecil-kecil ya. Kalau kebetulan pulang kerja lewat, ya ada abang-abang ya ngedorong-dorong mainan ya, sedekah juga lah ya. Cari yang simpel-simpel, nggak usah yang mahal-mahal, yang kecil-kecil aja pulang. Beli dikit ya, budget 5.000, 6.000, budget 10.000 ya, sampai ke rumah kasih gitu ke anak. Kok seneng tuh anak ya. Dan nyatakan ini sebagai hadiah ya, pemberian hadiah. Kenapa Abi? Misalnya kenapa Pak ya kok ngasih hadiah? Ya, Papa senang kalian ini semuanya patuh, semuanya menjaga adab ya, menjaga pergaulan. Nah, itu nanti jadi catatan buat dia. Oh ternyata untuk mendapatkan hadiah ya, atau untuk menyenangkan ayahnya adalah dengan menjaga kebaikan dalam diri mereka. Ya, maka itu menjadi catatan tersendiri. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya. Kalau itu terjadi ya, dan menjadi bi'ah, yaitu kebiasaan di dalam keluarga kita ya, di antara suami dengan istri, di antara mertua dengan menantu. Ini kadang-kadang ya mirisnya itu yang terjadi sekarang justru yang marak adalah permusuhan ya di dalam keluarga ya. Saya kadang sedih dengar berita-berita yang terjadi pada hari ini, bagaimana ada orang yang tega ya menyakiti sesama anggota keluarga ya, ada orang tua yang tega menyakiti anaknya sendiri, ada anak yang kemudian tega menyakiti orang tuanya, dan tak terhitunglah berita-berita bagaimana pasangan ya, suami dan istri saling menyakiti ya. Ya tidak hanya suami kepada istri, banyak juga ya kasus istri yang kemudian menyakiti suami ya. Beberapa kasus ya istri tega membakar suami ya. Jadi ini biasa terjadi ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga keluarga sahabat hadirin sekalian. Jadi ya untuk itu kemudian ya yang harus kita hidupkan adalah bagaimana keluarga kita ini harmonis ya. Satu sama lain saling memberikan support, saling melindungi, saling menjaga. Ya. Dan salah satu caranya adalah dengan menunjukkan itu ya melalui pemberian hadiah. Kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, ya, pastilah efeknya ya, atau ujungnya itu dampaknya itu sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Dan pasti itu akan menambah ya, rasa cinta dan kedekatan di antara anggota keluarga. Ayah yang suka ya memberikan hadiah kepada anak-anaknya, insya Allah akan menjadi ayah yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Dan itu akan menjadi cerita yang manis ya, sweet memory lah begitu ya, ketika orang tua mereka nggak ada. Jadi ketika kumpul sama anak-anaknya itu akan cerita, oh aku ingat ya, baba atau abah atau papa dulu pernah ngasih ini, aku senang banget. Itu jadi cerita yang indah gitu. Atau mungkin istri gitu kan
momen-momen itu akan dikenang oleh dia. Dan kalau itu sering terjadi, itu banyak sekali cerita baik. Bukankah kita ingin ya ketika kita meninggalkan alam dunia ini, yang tersisa dari kita adalah cerita-cerita kebaikan, ya. Dan itu tuh kita tidak ingin ya justru yang diceritakan orang keburukan-keburukan kita. Nah, maka dari sekarang lah ya kita menanamkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain ya, dan yang penting adalah kepada keluarga kita. Dan tentu ini ya akan menjauhkan keluarga kita dari konflik ya. Karena memang kalau kita baca di dalam hadis itu ada khusus ya, ada khusus setan yang memang kerjanya bikin konflik dalam rumah tangga. Makanya kalau kita perhatikan, kesalahpahaman yang sepele yang sedikit itu bisa menimbulkan konflik yang besar dalam rumah tangga. Saya ingat banget itu dulu waktu saya masih jadi mahasiswa ya, ada dosen saya cerita ya, beliau kebetulan kan konselor ya. Konselor itu orang yang biasa menerima konseling ya, atau suka memberikan konseling kepada orang lain. Jadi beliau cerita ya, satu ketika di konselor rumah tangga ini ada pasangan suami istri ya yang kemudian memutuskan untuk bercerai, atau suaminya menceraikan ya. Kemudian istrinya mengadukan begitu ya kepada beliau, suaminya tega mengeluarkan lafaz talak begitu kan. Maka diusut, dicek-cek gitu, dipanggil suaminya, diajak cerita, ngobrol. Ternyata pemicu kemarahannya sehingga dia mengucapkan lafaz talak itu kalau kata beliau sepele. Sepelenya apa? Cuman gara-gara istrinya itu sering telat menghidangkan minuman. Ya, jadi kalau dia pulang ke rumah duduk gitu ya, pulang ke rumah pulang kerja minta kopi kalau beneran begitu ya, lagi-lagi gitu ya. Kopi teh gitu ya, kayak di warung aja. Nah, istrinya itu suka telat gitu ya untuk segera menghidangkan. Ya sebetulnya kalau berbicara adab atau akhlak seorang muslim ya kan ada di situ husnuzon, namanya sangka baik. Harusnya suami kan sangka baik aja. Mungkin istrinya capek atau lagi masak air ya. Tapi mungkin namanya orang kerja lah, itulah itu saya bilang. Nah ini sebetulnya kayak gini, ini pemicunya. Itu tadi memang ada setan yang kerjaannya spesialis tuh di bidang itu. Bagaimana dalam Al-Quran juga dikatakan ya, bagaimana dia memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, seseorang almar'u min zaujih ya, kalimatnya begitu ya. Seseorang dari pasangannya. Ini ada setannya ini. Ya. Maka untuk mengantisipasinya itu tadi ya, kita eratkan hubungan kita agar kemudian ketika setan yang kerjaannya itu tadi ya memecah belah itu masuk ya, menyiapkan jebakan perangkap, kita sebagai suami atau kita sebagai istri kemudian tidak mudah terperangkap ya, karena kita sadar, oh suami saya sayang kok sama saya. Buktinya apa? Sering ngasih hadiah. Orang tua saya, kata anaknya misalnya, sayang kok sama saya. Buktinya apa? Sering ngasih hadiah. Mertua misalnya, menantu saya ini baik, sayang sama saya. Kenapa? Karena sering ngasih hadiah ke saya gitu kan. Jadi ketika ada sesuatu yang kira-kira bakal menimbulkan konflik ya, maka itu akan kalau rem mobil ya ada remnya ya, tidak mudah kemudian ya. Tapi kalau nggak ada itu ya iyalah memang menantu kurang ajar kalau gitu pasti. Memang istri nggak berbakti, misalnya memang suami yang nggak perhatian, kan itu bahasanya. Sehingga kemudian masalah sepele sekalipun bisa menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga. Maka ketika kita ingin terhindar dari itu, bisa ya caranya dihidupkan, caranya dengan menghidupkan itu tadi bi'ah atau kebiasaan saling memberikan hadiah. Semampunya, ya, sebisanya. Ya. Karena memang kita ingin ya berumah tangga itu, ya, istilahnya kalau nikah itulah ya sekalilah seumur hidup gitu ya. Sekali seumur hidup dan bahagia, janganlah sekali seumur hidup tapi kemudian sengsara gitu kan. Ada orang yang dalam pernikahannya gitu kan dibilang bahagia, enggak juga karena sering ribut begitu kan. Dibilang sengsara gitu tapi masih awet aja tuh ya, masih dalam satu rumah aja gitu. Nah, ini kita enggak mau ya, karena yang kita minta kepada Allah adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tentram ya, kemudian penuh dengan cinta dan juga penuh dengan sayang.
Tiga ini yang kita harapkan ya, rumah tangga yang dipenuhi dengan ketentraman, ya, yang diikat dengan rasa cinta dan juga rasa sayang. Ini yang kita inginkan. Nah, salah satu caranya itu ya dengan kebiasaan memberikan hadiah kepada anggota keluarga kita. Dan tentu ya ini merupakan satu hal ya yang tidak mudah juga ya untuk kemudian kita biasakan. Bisa jadi mungkin kan di antara kita ya masih memikirkan budget memberikan hadiah gitu kan. Nah, tapi kata Rasulullah SAW ya terkait dengan kalau yang memberatkan kita adalah budgetnya gitu kan, dulu Abi Kenji anak saya ada 10 nih. 10-10-nya harus dikasih hadiah gitu kan. Budgetnya gede. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim disebutkan ya nisa'al muslimat ya, kata Rasulullah SAW, wahai para wanita muslimah ya, kata Rasulullah, la tahkiranna jarah ya, janganlah kalian meremehkan sikap tetangga ya, atau sikap bertetangga li jaratiha ya. Ya, kan kita ini bertetangga nih ya, gitu ya. Kemudian tetangga kita itu ya dalam interaksinya suka memberikan sesuatu. Ya. Ya, itu jangan diremehkan ya. Pemberian tetangga kita walau firsina syah, kata Rasulullah. Walaupun kemudian yang diberikan itu hanyalah sepotong kaki kambing. Ya, karena kalau kita lihat itu kan kaki kambing itu kadang-kadang kalau saya jadi panitia kurban, kalau dikasih kaki kambing ada yang nanya, kalau kaki sapi rebutan kan gede, tapi kalau kaki kambing pada nanya ini diapain Pak teh? Ya sesuatu yang sepele gitu kan, sesuatu yang ringan. Kata Rasulullah SAW, jangan dianggap sepele gitu kan. Ya. Pemberian yang kecil itu ada tetap kebaikan, akan memberikan dampak yang sama gitu kan. Kalau memang diniatkan, ya kita niatnya memang memberikan itu sebagai bentuk kebaikan. Ya, jadi apapun yang kita berikan kalau itu diniatkan sebagai bentuk ya, bentuk perhatian, bentuk kasih sayang, ya, bentuk rasa cinta, insya Allah message-nya itu sampai walaupun barangnya nggak seberapa. Nah, dan biasakan juga ya kita ketika menerima hadiah dari orang jangan lihat materinya. Ya ini lagi, ya cuma begini, nggak begitu. Yang kita lihat tuh di balik itu. Kenapa dia memberikan ini kepada kita? Yang lebih besar adalah sebetulnya karena dia memperhatikan kita, dia menyayangi kita, dia menganggap kita bukan orang biasa ya, kita menganggapnya kita adalah orang spesial bagi mereka, sehingga kemudian mereka mau menunjukkan itu dengan memberikan sesuatu kepada kita. Itu yang paling penting sebetulnya dari kebiasaan ya, atau perbuatan ya, saling memberikan hadiah. Nah ini yang kemudian kita harus pahami dan juga harus kita sadari dan coba ya kita bangun di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan ya dengan begitu ya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah ya, tentram, dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ujung-ujungnya adalah ya terwujudlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, baiti jannati, bahwa rumah ini ya rumah tangga kita adalah surga bagi kita. Sehingga nah kalau namanya surga ya kita senantiasa rindu untuk pulang ke rumah. Ya. Karena prakteknya ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang tidak suka ya untuk berada di rumah ya. Jadi dia senangnya di luar rumah gitu. Sebetulnya kondisi itu bukan masalah rumahnya di dalam gang ya, bukan masalah rumahnya gerah panas nggak ada AC enggak. Tapi lebih kepada ya orang-orang di dalamnya yang membuatnya tidak nyaman. Nah, ini keluarga ya harus paham ya. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai mertua, Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, Anda sebagai anak, Anda sebagai ipar, ya tunjukkanlah ya kebaikan-kebaikan kepada sesama anggota keluarga agar kemudian keluarga merasa rumah adalah tempat teraman, rumah adalah tempat terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi mencurahkan masalah, pikiran ya atau beban ya, yang ada di dalam hati mereka di luar rumah ya, karena efeknya nanti bahaya ya. Berapa banyak ya anak-anak muda yang kemudian terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya, perzinahan, seks bebas gara-gara
ya dia tidak menganggap rumah sebagai tempat terbaik. Justru dia mencurahkannya kepada orang lain, ya. Yang menjadikan narkoba sebagai solusi dalam kehidupannya karena dia merasa di rumah tidak ada solusi. Yang ada orang tuanya adalah musuh bagi dia, ya. Yang ada iparnya adalah musuh bagi dia, mertuanya adalah musuh bagi dia. Ini nauzubillah, jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita. Ya, ingatlah pesan Rasulullah SAW sebelum wafat, ya, ketika beliau melaksanakan haji wada, ya. Ini wasiat, ya, dari Rasulullah SAW. Kunu ibadallah ikhwana, kata Rasulullah. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, dengan orang lain aja, Rasulullah mengharapkan kita memunculkan rasa persaudaraan. Yang namanya saudara itu kan dasar kasih sayang, ya. Maka lebih dari itu, apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang secara pernikahannya dan juga secara darah, ya, memiliki hubungan dengan kita, gitu kan. Itu tuh harus lebih baik lagi sikap kita kepada mereka. Demikian sahabat Edream yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata karena kehilapan saya pribadi, saya Bigenji pamit undur dari ruang dengar Anda, ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.